Nama aku Nadia Ingrida. Aku mahasiswa program studi matematika Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan ini, aku ingin membagikan pengalaman aku ketika berkuliah di UNS University. Pada tahun 2021 lalu, aku berkesempatan untuk mengikuti salah satu program dari UNS Study Abroad, yaitu 2021 UNS International Summer School. Program ini diselenggarakan oleh salah satu universitas ternama di Korea Selatan, yaitu UNS University. Bagi kalian yang belum tahu, UNS University ini pernah dijadikan sebagai latar tempat dari beberapa drama Korea, seperti Reply 1994, Age of Your 2, Extraordinary You, Men Are Men, Romance is a Bonus Book, dan True Beauty. Nah, biasanya program UNS ini diselenggarakan pada bulan Juni hingga Agustus, di mana periode tersebut bertepatan dengan musim panas di Korea Selatan. Dan pada umumnya juga, program UNS ini diselenggarakan dalam dua kategori, yaitu untuk 4-week dan 6-week courses. Kedua periode ini menawarkan jenis mata kuliah yang tidak jauh berbeda. Misalnya, untuk 4-week courses menawarkan jenis mata kuliah seperti budaya Korea, politik Korea dan demokrasi Korea, literatur Korea secara era modern, pengantar pemrograman dengan Python, pengantar grafis komputer, dan sebagainya. Di sisi lain, untuk 6-week courses menawarkan jenis mata kuliah seperti pengantar filosofi, sejarah dunia di era modern, budaya Korea, pengantar statistika, kalkulus 1, ekonometrika, persamaan diferensial pada matematika teknik, aljabar linear 1, dan sebagainya. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana sih rasanya kuliah di UNS University? Pada tahun 2021 lalu, karena adanya pandemi COVID-19, memang program ini diselenggarakan secara full daring. Namun, tetap saja pengalaman yang dirasakan tetap banyak loh. Secara pribadi, aku mendapatkan banyak pengalaman yang berharga dan tak terlupakan dari program ini. Yang pertama, ini merupakan tantangan yang baru bagi aku. Sebagai manusia yang cukup memiliki tantangan, hal yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Khususnya ketika program ini diselenggarakan bertepatan dengan periode ujian akhir semester di Unpar. Yang kedua, mengembangkan kemampuan adaptasi di lingkungan yang baru. Karena hal ini belum pernah aku rasakan sebelumnya, aku juga belajar untuk mampu beradaptasi di lingkungan yang baru dalam waktu yang cukup singkat. Yang ketiga, belajar bahasa yang baru. Dari program sini, aku juga belajar untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa yang baru, khususnya karena aku mengambil mata kuliah bahasa Korea. Yang keempat, mendapat banyak relasi baru. Tidak sebatas menambah teman-teman dari Indonesia saja, tapi juga menambah teman-teman dari luar negeri. Yang kelima, memang pola pikir jadi lebih terbuka. Karena kami saling bertukar pandang, maka pola pikir yang terbentuk semakin luas. Yang keenam, mengenal budaya global dengan lebih baik. Selain membentuk pola pikir yang lebih luas, kami juga bisa mengenal budaya global dengan lebih baik. Yang terakhir, jalan-jalan luar negeri. Nah, hal ini pasti yang kalian tambah-tambahkan ketika kalian berkuliah di luar negeri, bukan? Suatu ketika saat program masih berlangsung, saya menanyakan makanan Korea favorit kami, dan salah satu mahasiswa dijawab jjajangmyeon dan bingsu. Dimana jjajangmyeon adalah mie ala Korea yang dihidangkan dengan potongan daging, sayuran, dan dilumuri dengan saus kedelai hitam yang kental. Sedangkan bingsu adalah makanan penutup ala Korea, yaitu es krim yang telah dihaluskan. Dimana bingsu ini biasanya dihidangkan dengan potongan kacang merah dan juga sirup. Setelah Sanusi mendengar jawaban jjajangmyeon dan bingsu, Sanusi langsung mengajak kami untuk berjalan-jalan untuk menunjukkan restoran yang menawarkan kedua makanan tersebut dengan kualitas yang lezat. Nah, setelah itu, kalian juga pasti penasaran kan, kalau begitu kira-kira hal apa aja sih yang harus dilakukan ketika ingin berkuliah di luar negeri? Tentunya yang pertama, kalian harus mengetahui universitas yang ingin kalian ajukan terlebih dahulu. Hal ini bisa kalian lakukan dengan cara mempelajari latar belakang dari universitas tersebut dari latar yang terpercaya. Setelah itu, kalian bisa menyiapkan beberapa hal seperti yang pertama, sertifikat kemampuan bahasa. Hal ini misalnya perlu kalian lampirkan ketika kalian berkuliah di luar negeri, karena tidak ada mata kuliah yang diajarkan dalam bahasa Indonesia. Soalnya ketika kalian mengambil mata kuliah bahasa Indonesia, maka dari itu aku sarankan kalian untuk mengambil ujian bahasa terlebih dahulu, khususnya untuk TOEFL ataupun IELTS. Yang kedua, dokumen transkripnya yang terbaru. Dokumen transkripnya ini penting untuk mengetahui apabila kalian mempunyai kemampuan akademik yang baik untuk kuliah di kampus yang kalian ingin ajukan. Nah, biasanya pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengecek nilai IPK kalian, dan standar untuk setiap universitas ini berbeda-beda. Yang ketiga, informasi paspor dan visa. Informasi ini perlu kalian persiapkan sebelum kalian berangkat ke luar negeri.
Nah, pastikan juga kalian telah mengisi laporan keuangan dengan benar dan menyediakan saldo minimum untuk mengurus keperluan visa tersebut. Yang keempat, tiket perjalanan. Tentu tiket perjalanan ini penting sebelum kalian berangkat ke luar negeri, karena kalian tidak bisa keluar negeri tanpa tiket perjalanan tersebut. Dan apabila kalian berencana untuk berangkat dalam kondisi pandemi, maka pastikan juga kalian telah menyiapkan sertifikat vaksin. Yang kelima, asuransi. Baik asuransi perjalanan ataupun asuransi kesehatan perlu kalian persiapkan sebelum kalian berangkat ke luar negeri, karena kalian perlu meminimalisir peluang kalian harus mengeluarkan sejumlah dana yang cukup besar ketika kalian tiba-tiba jatuh sakit. Yang terakhir adalah biaya kebutuhan sehari-hari. Biaya ini perlu kalian persiapkan kecuali kalian memperoleh beasiswa secara penuh. Nah, biasanya biaya ini meliputi biaya makanan minum, biaya transportasi, biaya putar belanja, dan sebagainya. Dengan demikian dua pengalaman aku ketika aku mengikuti program news. Thank you for watching, dan jangan lupa saksikan video mengenai yang lainnya ya. Annyeong.